Halo guys, selamat datang di channel gua Omon-Omon Saham. Di video kali ini gua akan bagikan cara memilih saham untuk dividen reinvestment ya guys ya. Sebelumnya kita udah beberapa kali simulasi dividen reinvestment plan pada saham batu bara ya, perbankannya kita pakai BRI ya, batu baranya kita pakai UNTR sama PTBA. Terus kita juga pakai alat berat itu di Hexa guys ya. Di saham sebelumnya itu kita simulasi dividen reinvestment plan. Sekarang kita bagikan cara memilih sahamnya itu kira-kira mana yang paling cocok untuk kita jadikan program dividen reinvestment plan kita gitu guys ya. Nah, pertama tentu kita harus ini guys ya, harus memilih sahamnya yang membagikan dividen ya guys ya. Jangan kita memilih saham-saham yang nggak bagi dividen. Apa yang mau di reinvestment guys kalau nggak ada dividennya guys ya. Namanya juga kita ini sedang menjalankan program dividen reinvestment plan untuk jangka panjang guys ya, untuk nanti untuk pensiun. Kalau nggak pensiun ya untuk ya biar kita aman secara keuangan gitu guys ya. Oke, pertama ya kita cari saham berdividen. Setelah itu kita cek guys ya, kita cek dividen historinya guys. Kita cek dividen historinya itu kita pilih itu saham-saham yang kayak gini guys ya, yang rutin terus membagikan dividen guys ya. Nah ini guys ya, kita bisa lihat saham Hexa ini rutin terus membagikan dividen. Lu bisa juga milih saham-saham yang lain, misalnya ya guys ya, misalnya dalam contoh ini kita pakai yang udah kita simulasikan kemarin aja, yaitu BBRI guys ya. Ini rutin juga terus dari 2004 bagi dividen sampai saat ini tanpa pernah putus guys ya. Yang ketiga PTBA juga nggak pernah putus guys, bagi dividen terus. Nah ini yang saham-saham seperti ini yang cocok guys ya untuk kita jadiin dividen reinvestment plan ya. Jadi pertama itu tadi kita harus pilih saham yang bagi dividen. Yang kedua kita cek historisnya guys ya. Kita cek historisnya, saham ini harus rutin membagikan dividen setiap tahun guys ya, atau setahun 2 kali gitu guys ya. Nah kayak gitu guys. Setelah itu guys, yang ketiga yang harus kita pertimbangkan itu dividennya, kita pilihnya itu yang selalu bertumbuh gitu loh guys ya. Nah ini contohnya BBRI ini guys ya. Ini BBRI ini kalau kita lihat yieldnya guys ya, kita lihat yieldnya itu nggak tumbuh sebenarnya. Ya segitu-segitu aja guys ya. Tetapi labanya itu terus tumbuh guys ya. Kenapa yieldnya nggak tumbuh ya? Karena harganya terus naik gitu loh guys ya. Seandainya kita pakai harga yang 10 tahun lalu 1932 untuk belinya di tahun 10 tahun lalu 1932, dividen 2024 itu sudah 319 atau in persennya itu 16,51% gitu guys ya. Jadi kalau saham-saham yang labanya bertumbuh itu harganya juga ikut numbuh gitu loh guys ya. Dividennya numbuh, itu harga sahamnya juga ikut terus tumbuh karena orang rebutan gitu loh guys ya. Orang semuanya pengen masuk, semuanya mau beli gitu, semuanya pengen punya gitu loh guys ya, karena dividennya terus tumbuh gitu loh guys. Jadi saham kriteria ketiga cara kita memilihnya ya saham-saham yang dividennya terus tumbuh gitu loh guys. Jadi kalau kita start di 2014, sekarang itu sudah setiap tahunnya itu 16%. Kalau kita lebih parah lagi, kalau kita startnya di 2004 guys, 19 tahun lalu, pasti yieldnya jauh lebih tinggi lagi. Coba kita coba guys ya, yieldnya berapa kalau kita 2004 lalu beli BBRI. Yieldnya 185% per tahun guys ya, per tahun. Jadi lu dapat 185% dari modal lu setiap tahun guys ya. Setiap tahun lu jalan terus gitu guys ya, setiap tahun lu dapat. Jadi ketiga seperti itu guys ya. Kita perhatikan yang dividennya itu naik terus gitu loh guys ya. Ya, sesudah mengambil datanya, sesudah memfilter saham yang bagi dividen, sesudah ngecek data historisnya, terus
memastikan bahwa labanya atau dividennya terus bertumbuh, yang selanjutnya kita lakukan adalah mengambil keputusan, guys ya. Setelah kalian mengambil keputusan, guys, strategi belinya tuh di harga-harga kayak gini, guys ya. Ini gue ambil contoh Bank BWRI nih, guys ya. Kita belinya di harga-harga terbawah, guys ya. Di grafik-grafik kayak gini. Nah, ini contohnya 2020 itu harganya lagi turun drastis. Nah, itu waktu paling tepat untuk memulai, guys ya. Kalau misalnya lu belum punya BBRI, guys ya. Tapi kalau misalnya lu udah punya BBRI dari tahun 2020 ini atau tahun sebelumnya gitu, guys ya, ya lu tinggal lanjutin aja, guys. Gitu, guys ya. Misalnya nih, guys ya, lu di BBRI lu udah punya dari tahun 2014. Ya lu hold terus aja, guys. Setiap kali lu dapat dividen lu masukin lagi gitu, guys ya. Bahkan kalau perlu lu lagi ada rezeki lebih lu masukin lagi gitu loh, guys ya. Karena ini terus akan berkembang gitu, guys ya. Masukin laginya itu di harga-harga yang paling rendah, guys. Jangan di harga paling pucuk gini, guys ya. Itu sesuai pesan Warren Buffett. Jadi margin of safety itu selalu harus diperhatikan, guys. Kalau lu nggak memperhatikan margin of safety, itu kinerja sebagus apapun itu ya bakalan boncos juga kalau misalnya kita belinya di harga yang paling mahal gitu loh, guys ya. Karena kayak gini nih, guys, contohnya ya. Jadi untuk memaksimalkan keuntungan ya, guys ya, dari dividen reinvestment plan, kita harus belanjanya di harga-harga yang paling rendah, guys ya, di harga-harga bawah gitu. Oke, seperti itu dulu, guys ya, video kali ini, guys ya. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalam.